Hai Sobat Unrika, jumpa lagi di podcast Unrika TV. Bersama saya kali ini Lina. Kebetulan host kece kami Bu Rima yang Ramli dan Bu Rafika Permata agak berhalangan hari ini, sehingga saya menggantikan posisi cantik dua host Unrika TV. Baik, kali ini kita kedatangan tamu dari luar ya, luar dari Unrika begitu. Ada Mas, saya kenalin sedikit aja, nanti kenalin diri lebih banyak nih, Mas Buha dan Mas Sigit. Ya, baik, sebelumnya Sobat Unrika stay tune ya untuk lihat podcast kita pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Jadi siapa nih tamu spesial saya pada kesempatan kali ini? Oke, tema kita hari ini adalah membahas tentang semangat nasionalisme dalam Pancasila, Sahabat Unrika semua. Jadi kita nanti 1 Juni memperingati hari kelahiran Pancasila, sehingga Unrika TV dalam acara podcastnya menampilkan dua mas-mas ganteng ini. Baik, langsung aja boleh gitu ya Mas, diperkenalkan dirinya. Mas Buha dulu, silakan. Baik, terima kasih. Selamat Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, selamat pagi para sahabat Unrika TV. Sahabat Unrika, betul. Saya Buha Darwin Mardongan Setanggang. Saya dari Gerakan Pembumian Pancasila, Kepri. Hari ini dapat undangan spesial dari Unrika TV yang luar biasa untuk bincang-bincang sedikit tentang Pancasila dan gerakan betul. kami. Namanya Gerakan Pembumian Pancasila ya Mas? Betul. Mas Buha, baik. Udah tadi diperkenalkan diri oleh Mas Buha. Disebut dulu Mas, sekaligus Mas Buha adalah ketua. Saya adalah ketua Dewan Pengurus Daerah Kepulauan Riau. Pengurus Daerah Kepulauan Riau. Oke, Iya. baik. Kemudian di sampingnya ada Mas Sigit. Silakan Mas Sigit, diperkenalkan dirinya dulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan, nama saya Sigit Prihartono. Pada kesempatan ini mendampingi ketua saya, yaitu Mas Buha. Saya posisi sebagai Wakabid, Wakil Ketua Bidang 1, mengenai organisasi, kaderisasi, dan pendidikan ideologi. Baik, menarik ya perkenalan singkatnya. Tapi biasa tuh ada ungkapan ya, mas-mas sekalian, tak kenal maka tak tahu, tak sayang, dan seterusnya gitu. Jadi kita mulai awalnya dulu nih, kita bicara nasionalisme. Ini nggak berat ya, nggak berat, ini bincang santai gitu. Bicara nasionalisme, ada nih gerakan namanya Gerakan Pembumian Pancasila. Tapi sebelum saya bicara gerakannya, saya kayaknya perlu memperkenalkan lebih dalam lagi sama sahabat-sahabat Unrika siapa dua orang hebat di depan ini. Tadi sudah ngenalin nama, nah kemudian ngenalin juga posisinya apa di Gerakan Pembumian Pancasila ini. Saya boleh tahu nggak asal Mas Buha dulu dari mana? Oke. Saya berasal dari Sumatera Utara. Iya, tapi saya sudah besar di salah satu kota yang cukup kuat juga umat muslimnya, Banten. Oh, Banten, oke. Ya, Cilegon. Saya tumbuh belajar, lalu sekolah saya di Jogja. Kebetulan saya juga lulusan dari sebuah universitas di Jogja di bidang teknik sipil. Teknik sipil, oke. Nah, kebetulan sampai hari ini saya tetap menggulati ilmu yang saya ambil, teknik sipil. Saya bergerak di konsultan engineer. Oh iya, FYI. Jadi Mas Buha ini backgroundnya teknik sipil tadi, kemudian sekarang aktif di konsultan engineer. Oke, menarik ya Mas. Karena kita bicara Pancasila, jadi background itu juga sedikit menggambarkan gitu ya kecintaan pada Pancasila. Lanjut lagi Mas, selain itu apa? Apa ya? Nyampe ke Batam, bisa nyampe di Batam. Oke, sampai ke Batam, saya ketemu mantan pacar saya, yang sekarang jadi istri saya. Iya. Lalu saya ikut istri ke Batam. Karena istri sudah duluan 2004 masuk di Batam. Saya 2008 setelah nikah baru masuk di Batam. Jadi dari Jogja 2004 sampai di Batam 2008.
Oke. Menarik ya Mas, itu sedikit slang pandang tentang Mas Buha. Lanjut Mas Sigit nih, backgroundnya sepertinya berbeda dengan Mas Buha nih. Asalnya dari mana Mas? Baik, kebetulan mungkin istilah Puja Kesuma ya, Puja Kesuma. putra Jawa kelahiran Sumatera. Bapak saya Jawa, ibu Palembang. Palembang. Jadi kalau asal dari hasilnya besarnya sih di Sumatera ya, karena orang tua kebetulan anggota Polri, mendapatkan tugas pertama kali di Palembang dan salah satu kota di sekitarnya. Berkenalan dengan orang tua ibu saya, jadi akhirnya menikah, lahir saya di kota Lahat. Oh, Lahat ya? Ya, Lahat. Sumatera Selatan. Oke. Nah, kemudian kalau Mas Buha dari Banten, kemudian ke Jogja, saya dari Palembang ke Jakarta, ke Ambon, ke Ternate, ke Ujung Pandang. Udah kemana-mana ya? Udah kemana-mana, dari sampai SMA di Bandung terakhir. Terakhir di Bandung. Jadi memang kalau terus nyampe ke Batam Mas? Masih panjang. Oh, masih panjang. Nah, Pendekin Mas. pendekin ya. Oh, saya kuliah di Bandung, kemudian ambil S1 S2 di Bandung, jadi advokat di Bandung selama hampir 15 tahun, kemudian pindah menjadi praktisi hukum lainnya di Kota Batam dari tahun 2014. 2014. Jadi sekarang Mas Sigit aktif di advokat? Tidak, malah sudah jadi notaris. Notaris ya, oke. Ini ya Mas, ini. Ikatan Notaris Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Luar biasa. Jadi kalau tadi sudah dengar background dua mas-mas hebat ini, itu ya, balik lagi bicara Pancasila bahwa miniatur Indonesia tuh ada di Batam ya. Betul. Dari mana-mana tuh orangnya hadir. Oke, lanjut nih. Yang mau saya tanya lagi, tadi kita udah bicara gerakan pembumian Pancasila. Mas Buha nih boleh tolong cerita sedikit tuh. Apa gerakan ini, kenapa ini ada, dan apa menariknya? Oke. Monggo Mas. Kalau kita bicara Pancasila, sepertinya nggak terlalu tren, apalagi kalau untuk anak muda milenial sekarang. Ya. Jadi berangkatnya dari situ dulu. Para pendiri organisasi ini berharap bahwa Pancasila ini sekarang juga jangan hanya sekedar dibaca, terus dipahami, tapi tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan. Lalu dari situ sebenarnya background pendirian dari pembumian Pancasila ini adalah mereka-mereka yang sebenarnya ada di sivitas akademik. Oke. Para dosen, para profesor, para doktor yang sangat ingin bagaimana caranya pembumian Pancasila itu sendiri bisa diterima sebaik mungkin dan sesederhana mungkin di masyarakat. Nah, itu dasarnya kenapa gerakan ini dibuat. Awalnya hanya sekedar melakukan seminar-seminar, lalu mengenalkan ini loh Pancasila pada dasarnya. Gerakan Pancasila ini adalah gerakan kemanusiaan, di situ ada gerakan sosialnya. Jadi cuma sosial yang seperti apa? Sosial yang menurut Pancasila. Karena di sila kelima kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu sebenarnya kenapa gerakan ini akhirnya dibuat. Dicanangkan pertama itu di Kota Bandung. Nanti bisa dilihat di websitenya www.gerakanpembumianpancasila.com. Di situ ada semua, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa ditonton seperti apa sebenarnya gerakan ini. Dan kami masih baru. Jadi barunya berapa lama tuh Mas? Sejak dikukuhkan. Untuk Indonesia kita masih 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi secara resmi kita 2 tahun. 2 tahun. Ya. Itu untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Batam Kepri, ya saya bilang maaf Batam Kepri karena awal pertama pengukuhan itu di Batam.
Itu 2 April 2021 kemarin. Oh, Jadi baru ya, Mas. masih sangat baru, umurnya masih sangat baru. Tapi saya percaya rekan-rekan yang sekarang hadir di gerakan ini adalah mereka-mereka yang memang terpilih secara seleksi. Seleksi apa? Seleksi alam. Seleksi alam. Itu yang bisa saya jelaskan, Mbak. Tadi apa? Terdiri dari unsur apa aja nih, Mas? Anggota gerakan ini? Unsur gerakan di ini, Mas Sigit mungkin bisa share sedikit jelasin. nih. Notaris bagian dari unsur ini ya, Mas? Tidak hanya notaris, Ya, notaris ya. bahkan masyarakat, rakyat, dan anak kecil pun sudah merupakan bagian dari Pancasila. Bagian. Nah, kita hanya mencoba memberi wadah secara sederhana bahwa ini adalah nama gerakan, yaitu Gerakan Pembumian Pancasila. Karena Pancasila selama ini masih dianggap sebagai tataran berbicara dalam tataran ideologi yang mungkin masih berada di awang-awang untuk sebagian besar masyarakat. Mungkin secara tidak sadar mereka tidak pernah melakukan, dan mungkin secara tidak sadar pun mereka sudah melakukan sila-sila dalam Pancasila itu sendiri sebenarnya. Cuma kita mungkin lebih mencoba mengarahkan bahwa yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan itu adalah seperti ini. Pancasila adalah seperti ini. Nah, teman-teman di GPP nasional sudah jelaskan oleh Mas Buha. Kalau di Batam itu sendiri, pada hakikatnya adalah adanya keberagaman. Anggotanya itu terdiri dari berbagai macam profesi, pekerjaan, suku bangsa itu sudah pasti. Suku bangsa itu jadi kita seperti Mbak Lina katakan bahwa di Batam ini miniaturnya Indonesia karena ada keberagaman penduduk, suku, agama. Jadi kita coba menampung keseragaman visi dan misi dari teman-teman yang berbeda profesi dan suku tersebut dalam satu wadah di Batam. Itu luar biasa ya. Subjeknya dan objeknya ini dibedakan nggak? Atau sama aja? Subjek objeknya seperti apa nih? Kalau tadi kan kalau di Gerakan Pembumian Pancasila kan kita bicara struktur organisasinya. Nah, sementara objeknya atau subjeknya itu adalah masyarakat, anak kecil, kaum terdidik, tidak terdidik, dan seterusnya gitu. Jadi tugasnya adalah merangkul ke bawah nih Gerakan Pembumian Pancasila. Merangkul sampai ke bawah, karena kita juga mencoba untuk merekrut anggota. Jadi Gerakan Pembumian Pancasila ini tidak hanya sekedar suatu organisasi yang eksklusif. Kita benar-benar harus mencerminkan Pancasila itu sendiri, bahwa berdaulat artinya kebebasannya sangat dijunjung tinggi. Jadi siapapun boleh masuk, tapi tentu ada syarat-syaratnya dalam organisasi ini sendiri. Nanti kita ada kaderisasi latihan pendidikannya. Untuk masuk sebagai anggotanya, tapi kita pun sebagai anggota mencoba terjun langsung dalam masyarakat untuk mencoba mengejawantahi arti Pancasila itu sendiri dalam praktek di masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan kita lakukan ke depannya supaya menarik minat masyarakat itu sendiri terhadap bahwa Pancasila itu seperti ini loh. Sila-sila yang sudah pernah kita kerjakan adalah seperti ini loh, seperti itu. So far animonya cukup tinggi lah, Mas ya. Animo untuk bergabung dalam gerakan ini sebenarnya cukup bagus. Bagus ya. Tapi saya mau tekankan, Batam dan Kepri ini adalah dewan pengurus baik itu cabang maupun daerah yang sangat muda. Dan diisi orang-orang muda. Diisi orang-orang muda ya. Iya, jadi ini satu kebanggaan. Karena kenapa? Justru orang muda ini sebenarnya yang bisa menularkan hal ini, yang positif ini ke bawah. Nah, apalagi Ketua Umum, Pak Antonius Manurung itu menyatakan bahwa Batam ini bisa jadi sebuah percontohan bagaimana Gerakan Pembumian Pancasila itu terasa sampai ke lini yang paling bawah. Tadi disampaikan sama Mas Sigit bahwa kita nggak hanya ngomong di tataran pengajar, nggak hanya bicara di notaris, pengacara,
engineer ataupun yang lain. Hmm. Sekarang ini kita juga mencoba mengkader adik-adik kita yang mahasiswa. Ada yang di dalam mahasiswa itu beberapa mereka sekarang justru pingin bergabung ini. Nah, saya berharap nanti kita di Unrika juga seperti itu. Nah, teman-teman Jadi yang mahasiswa. muda-muda itu ya Mas, yang Iya, semangat ya. betul. Semangat. Bagaimana caranya membaca Pancasila itu nggak sekedar 1 sila sekian, 2 bunyinya begini, 3 seperti ini. Jadi kalau kita hanya sekedar bicara persatuan Indonesia, bicara kemufakatan di sila keempat, kemanusiaan di sila kedua, itu gampang. Aktualisasinya seperti apa? Implementasinya gitu ya Mas. Iya, implementasinya seperti apa? Jadi ya secara aktual kita lihat, tapi secara ininya implementasinya sampai nggak ke bawah. Nggak usah lah bicara panjang-panjang, gampang saja sekarang. Ada dikit-dikit kita kalau udah ngomong, ada kawan yang ada kawan yang tidak bisa baca Pancasila, langsung kita bilang ini nggak Pancasilais. Padahal hari-harinya yang bilang ini nggak Pancasilais, 4 tangannya ngarah ke dia. Saya korupsi. Apa lebih Pancasila daripada orang yang nggak bisa Pancasila? Belum tentu juga yang nggak bisa baca Pancasila terus nggak ini. Nah, ini tugas kita. Bagaimana orang-orang baik itu bisa memahami apa dasar negara kita dan bisa menjalankannya. Dan bagaimana orang yang cuma sekedar bisa ngomong itu juga bisa belajar bahwa orang-orang yang biasa itu juga luar biasa. Jadi mengimplementasikan gitu ya Mas. Nggak cuma diucapkan, tidak cuma dibaca, tapi betul-betul diimplementasikan. Betul. Mungkin nggak sih sebenarnya sudah diimplementasikan sehari-hari, cuman kadang tidak sadar gitu ya. Nggak sadar. Gimana tuh Mas Sigit? Betul. Tadi seperti saya bilang tadi, kadang-kadang ada masyarakat yang mungkin sudah melakukannya, tapi nggak sadar bahwa itu sudah merupakan bagian dari penerapan ideologi sebangsa. Ya, contohnya berbuat baik, ya kan, menjalankan agamanya dengan baik, kemudian melakukan pengambilan keputusan secara musyawarah, itu semua sudah diatur secara kebangsaan oleh founder-founder kita tuh melalui Pancasila. Tapi kemungkinan terbesarnya adalah bahwa belum mengerti atau belum memahami, atau mungkin sudah memahami tapi masih ada rasa cuek bahwa ini bagian dari Pancasila. Nah, kita coba di sini untuk menanamkan bahwa yang Bapak kerjakan itu bagian dari Pancasila. Nah, yang Bapak iniin itu sepertinya bagian dari sila ini loh Pak. Nah, kita mencoba untuk lebih mengenalkan dan menanamkan Pancasila itu tidak sekedar dalam tataran ideologi saja, tapi dalam tataran spiritual mereka, termasuk dalam tarian sehari-hari. Oke. Jadi saya agak geser sedikit nih. Biasanya nih kalau di luar pembahasan ini ada namanya branding tuh. Saya dari tadi Mas dua datang nih, saya langsung memperhatikan pakaian nih Mas. Pakaian nih. Cerita sedikit aja gitu ya. Kenapa? Karena sahabat Unrika kan kadang tuh pengen taunya tuh agak deep gitu ya. Kenapa bajunya berwarna putih? Apa filosofi lambangnya? Kemudian kalau di sebelah kanan kan jelas ya bendera merah putih. Filosofinya cerita dikit deh. Mas buka nih cerita. Oke. Kalau kenapa harus putih? Ya, kenapa harus putih? Dari awal memang kita itu ingin mencerminkan bahwa Pancasila itu datang dari kesucian hati. Jadi kita tampil dengan warna putih itu ingin buktikan Pancasila itu enggak neko-neko, enggak macam-macam. Ya bukan berarti warna yang lain terus macam-macam ya. Kita hanya mau menggambarkan itu. Nah, putih ini diambil oleh para pengurus yang awal-awal ingin mendirikan gerakan ini, karena ini adalah warna yang paling netral. Paling netral ya. Paling netral untuk apapun juga. Contohnya kalau bahasa saya mau pakai yang warna apapun ditemenin dengan warna putih, bagus rasanya. Iya. Itu kalau kita ngomong warna putih, kenapa kemejanya. Nah, logo ini sebenarnya kita harus maklumi bahwa kita tidak boleh secara langsung menempelkan lambang ideologi untuk sebuah organisasi. Maka dibuatlah logo yang seperti ini. Ada silanya di dalam. Lengkap 5 sila itu ya Mas? Lengkap 5 sila, ada tangan. Oke. Ini adalah
tangan ya. Filosofinya gitu ya, Ya, merangkul, jadi membumikan. membumikan. Nah, ini yang Oke. membumikan. Jadi membumikan dari logo ini. Lalu sini ada tulisan gerakan pembumian Gerakan Pancasila. pembumian Pancasila. Kenapa harus gerakan? Hmm. Kalau kita bilang contohnya persatuan pembumian Pancasila, Hmm. ya Pancasila sudah bersatu di dalam sejarah. Tapi kalau gerakan, kita mau mengajak, itu tadi dibilang Mas Sigit, kita ajak dari bawah. Ini gerakan. Jadi satu orang bisa bawa satu, satunya lagi nanti bawa satu. Mereka nanti akan lebih mudah diajak karena bergerak. Nah, kalau kita bilang gerakan, maka kita sama-sama. Filosofinya mendalam sebenarnya ya. Iya. Dari uniform aja sudah mendalam gitu ya. Betul. Branding GPP. Iya. Luar biasa. Kemudian ada nih. Ada gak sih kira-kira kalau tadi tagline di awal tuh kita bicara temanya bicara nasionalisme dalam Pancasila gitu. Saya tuh suka penasaran gitu ya. Apa sih ukuran nasionalisme tuh Mas kalau kaitannya dengan Pancasila? Yang kecil aja gitu contohnya, nggak berat-berat. Misalnya apa? Kalau pandangan dari GPP nih, bentuk kecilnya aja nasionalisme tuh Mas. Silakan Mas Sigit. Nasionalisme itu multitafsir ya. Multitafsir. Banyak pengertian Hmm. tergantung isi kepala masing-masing. Isi kepala masing-masing dari pihak setiap orang, subjek hukum, subjek manusia yang ada di Indonesia itu sendiri. Nasionalisme itu. Cuma pada secara singkat mungkin kita bisa jelaskan secara singkat dan paling sederhana adalah nasionalisme adalah menumbuhkan cinta tanah air. Cinta tanah air ya. Gitu. Cinta tanah air, implisit seperti apa? Ya itu bisa macam-macam, bisa menjadi pekerja yang benar-benar mencintai Indonesia, bisa dengan sekedar menghafal Indonesia Raya itu sudah merupakan cinta Indonesia, bisa menghafal ibu kota di Indonesia ini semua provinsi itu juga cinta Indonesia. Yang penting nasionalisme, rasa nasionalisme itu didasari pada rasa cinta pada negara Indonesia sendiri. Secintanya, makanya balik lagi tadi filosofi bendera itu cinta tanah air ya yang sebelah kanan. Iya. Kalau nggak salah sebenarnya harusnya ada ini ya, ada peci ya Mas. Kalau untuk yang pria? Ada. Kita ada peci, logonya, pinnya itu pin Bung Karno. Bung Karno ya. Karena sebenarnya kita ini merujuk dari apa yang sudah dikerjakan oleh founding fathers kita ini. Founding fathers kita, betul. Iya, Pak. Betul. Soekarno. Nah, gimana tuh Mas ngelihatnya sosok Soekarno tuh? Karena kan sampai mulai dari kalau kita bicara sejarah ya dikit aja gitu ada BPUPKI sampai Soekarno jadi ketua di situ. Kemudian lahirlah ini Pancasila yang kita peringati 1 Juni nih hari ini kita peringati 1 Juni. Apa tuh Mas kalau bisa disampaikan apa yang bisa disampaikan dari Soekarno? Dari kita ya. Iya. Melihat Pak Soekarno seperti apa. Ya. Bagi saya beliau adalah motivator. Motivator ya. Beliau juga orang menjadi inisiator juga. Bahkan bisa dikatakan sebagian dari pekerjaan kebangsaan yang sampai hari ini kita bisa rasakan kemerdekaannya itu datang dari beliau. Saya termotivasi dari beliau karena gini, beliau bukan sosok orang yang lembut, tapi bisa lembut. Beliau bukan sosok orang yang ngomongnya pelan-pelan, tapi bisa pelan-pelan. Tapi yang bisa dilihat dari beliau juga, ketika beliau mengatakan bahwa kita harus lepas dari penjajahan dengan segala cara, dengan cara beliau, hal-hal positif yang beliau berikan, itu yang menggugah rakyat untuk mau berjuang bersama dengan beliau. Makanya itu kalau bisa dilanjutkan lagi oleh GPP ini ya Mas. Betul. Oke, baik. Kalau gitu ini apa nih? Apa pesan? Ini DPC atau DPP sih Mas? Oh kali ya. ini nih. Sebelumnya kan DPC ya, DPC kemudian DPP. Iya. Untuk DPC kan Batam, Ya. DPP Kepri gitu. Nah, both of deh, apa nih pesan kepada generasi muda nih, khususnya yang ada di Kota Batam maupun yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai miniatur Indonesia nih, apa nih pesannya dari GPP sendiri, dari Gerakan Pembumian Pancasila?
pada sahabat Unrika? Sahabat Unrika. Jadi GPP ini seperti tadi disebutkan oleh ketua saya Mas Buha, itu sebenarnya adalah mencoba menganalisis dan menilai bahwa Soekarno dengan pemikiran-pemikirannya. Okay. Nah, jadi begitu besar peran Bung Karno, presiden kita, proklamator kita, dalam melahirkan Pancasila itu sendiri. Tentu saja dengan pemuda-pemuda lainnya. Nah, kita mencoba menerangkan bahwa itu pada zaman itu adalah merupakan sekumpulan pemuda, bukan orang-orang tua. Soekarno menjadi presiden umur 44 tahun. 44 tahun. Seperti saya sekarang ini. 44 Mas? Lebih dikit ya. Malah seperti Mas Buha gitu. Jadi pemuda, ukuran pemuda zaman dulu, kita mencoba memvisualisasikan kepada masyarakat sekarang. Pemuda zaman dulu tuh sudah sebegitu hebatnya. Umur segitu sudah bisa mempunyai pemikiran memerdekakan bangsa ini, gitu loh. Jadi kami mencoba dengan GPP, baik dari tingkat DPC sampai DPP itu sendiri sampai DPD, mencoba menarik mahasiswa untuk berpikir minimal dengan gaya pemuda seperti masa lalu. Tidak terjebak dengan sejarah, kita mencoba menciptakan sejarah sendiri, melihat bahwa Indonesia ini butuh pemuda. Itu yang kita mau buat sini. Apalagi sekarangnya pemuda itu udah banyak akses ya, sosmed lah, kemudian teknologi dan segala macamnya begitu ya. Mungkin kalau dulu lebih jelas pertarungannya, sekarang lebih sangat jelas. Lebih sangat jelas, lebih mudah senjata-senjatanya. Nah, itu saja. Seharusnya lebih hebat nih Pancasila seharusnya. Pancasila ya, lebih sakti. Oke. Mas Buha, pesannya nih, pesan lagi nih untuk generasi muda, untuk sahabat Unrika di luar sana. Baik. Ini satu gerakan yang sangat positif gitu Mas ya. Baik. Sahabat Unrika, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Anak muda justru akan membawa banyak harapan. Karena anak muda bisa berimajinatif lebih tinggi daripada kami. Kami berharap orang-orang muda yang sekarang, mahasiswa sekarang, baik itu nanti yang dari jenjang SMP, SMA, lalu kuliah, bisa menularkan hal-hal positif tentang bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Kita nggak cukup cuma ngomong, ini Pancasila, tapi kita juga harus bisa berbuat apa itu Pancasila dan nilai-nilainya. Jadi, mari sama-sama. Saya tidak berharap bahwa gerakan ini harus diikuti semua orang. Tapi saya lebih berharap bahwa gerakan ini bisa menularkan apa itu Pancasila seharusnya. Bagaimana Pancasila diimplementasikan ya. Baik. Betul. Menarik sekali nih sahabat Unrika, bincang-bincang kita dengan dua mas dari GPP nih, Gerakan Pemulihan Pancasila. Semoga ini membawa berita, aura positif begitu ya untuk kehidupan bernegara. Selamat Hari Pancasila, Mas Buha, Mas Darwin, dan untuk sahabat Unrika. Oke, sahabat Unrika, akhirnya cukup nih podcast kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa salam Unrika, salam unggul kreatif mandiri. Ini salam khas Unrika Mas. Kemudian salam apa? Salam unggul kreatif mandiri. Salam unggul kreatif mandiri. Anak muda banget nih. Ya. Kemudian jangan lupa sahabat Unrika di like, subscribe dan komen Unrika TV ya. Itu saja, sekian. Terima kasih Mas Buha, Mas Sigit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.